Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk hari ini mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Subbab yang akan dibahas ada 6 bab. Yang pertama ada kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada kebijakan akuntansi. Yang ketiga ada perubahan kebijakan akuntansi. Yang keempat ada perubahan estimasi. Yang kelima ada kesalahan. Dan yang terakhir yang keenam ada analisis laporan keuangan. Materi yang pertama mengenai kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Secara umum, standar menghendaki bahwa entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan secara konsisten, tidak boleh berubah. Menurut PSAK 25 dari revisi 2009 merupakan revisi atas PSAK 25 yang diterbitkan pada tahun 1994 yang mengadopsi dari seluruh pengaturan dalam IAS 8 Accounting Policies, Change in Accounting Estimate and Error. Materi yang selanjutnya mengenai kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dalam PSAK 25 dari revisi 2009 didefinisikan sebagai prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktek tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan pengakuan, kapan dan kondisi seperti apa diakui, pengukuran, berapa banyak yang diakui, dan penyajian, bagaimana disajikannya di laporan keuangan. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, jika tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Materi yang selanjutnya mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi secara definisi. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan entitas dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 dari revisi 2009. Menjelaskan entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK, atau yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Berikut ini contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Yang kedua ada perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Yang ketiga ada perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revolusian. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi secara perlakuan akuntansi. Menurut PSAK 25 revisi 2009, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan, yaitu saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Penerapan retrospektif harus dilakukan jika disyaratkan, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak
kumulatif periode tersebut. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk sejumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode. Dampak kumulatif dari awal periode berjalan untuk seluruh periode lalu, maka entitas menyesuaikan informasi komparatif dengan menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktik paling awal. Perubahan kebijakan akuntansi dari contoh perhitungan. PT Merpati memulai operasi usahanya pada 1 Januari 2013 untuk penilaian persediaan perusahaan menggunakan metode rata-rata atau AVG. Pada 1 Januari 2015, perusahaan mengubah metode persediaannya dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Untuk melengkapi informasi penyajian secara komparatif 2014 dan 2015, beberapa data berikut diperoleh. 1. Penjualan tahun 2014 sebesar Rp600 juta dan 2015 sebesar Rp640 juta. 2. Beban operasi tahun 2014 sebesar Rp200 juta dan tahun 2014 sebesar Rp240 juta. 3. Persediaan dan bahan pokok penjualan dengan menggunakan metode average dan FIFO. Selanjutnya, contoh perhitungan perubahan kebijakan akuntansi. Dapat dilihat pada tabel 21.1. Terdapat kolom tanggal yang menunjukkan periode akuntansi di mana data keuangan dicatat pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014, dan 31 Desember 2015. Untuk 1 Januari 2013, terdapat angka 0 dikarenakan tanggal tersebut tanggal awal sebelum adanya kegiatan operasional. Terdapat kolom persediaan dan beban pokok penjualan. Kolom-kolom ini menunjukkan metode average atau rata-rata dan FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Di mana pajak yang dikenakan sebesar 25%, otoritas pajak membolehkan perubahan ini. Saldo laba dilaporkan dengan menggunakan metode rata-rata adalah 31 Desember 2013 senilai Rp180 juta. Selanjutnya 31 Desember 2014 senilai Rp330 juta. Selanjutnya 31 Desember 2015 senilai Rp460.500.000. Melanjutkan contoh sebelumnya, jurnal penyesuaian dibuat pada saat terjadinya perubahan yaitu pada tanggal 1 Januari 2010 atau menggunakan data 31 Desember 2014. Pada tanggal tersebut, nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO Rp48 juta dan metode rata-rata Rp40 juta, sehingga harus dikoreksi dengan dinaikkan sebesar Rp8 juta. Dampak perubahan tersebut akan meningkatkan saldo laba Rp6 juta karena diperhitungkan pajak sebesar 25%. Hal tersebut dikarenakan asumsinya pajak memperkenankan perubahan metode, maka dampaknya ke utang pajak. Sedangkan jika pajak tidak memperkenankan metode yang baru, maka perubahan pajaknya akan berdampak pada pajak tangguhan. Jurnal yang dibuat pada 1 Januari 2015 akibat perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah persediaannya 8 juta, kemudian saldo labanya 6 juta, utang pajaknya 2 juta. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut dibuat laporan laba rugi kooperatif 2015 dan 2014 dengan menggunakan metode baru. Susut ulang laporan laba rugi dengan menggunakan data persediaan dan beban pokok persediaan metode baru. Dapat dilihat pada tabel 21.2. Terdapat penjualan di tahun 2014 sebesar Rp600 juta dan di 2015 sebesar Rp640 juta. Data tersebut diperoleh dari soal sebelumnya.
Terdapat beban pokok penjualan di tahun 2014 sebesar 188 juta rupiah. Di tahun 2015 sebesar 220 juta rupiah. Data tersebut diperoleh dari tabel 21.1 sebelumnya. Terdapat biaya operasi di tahun 2014 sebesar 200 juta rupiah. Di tahun 2015 sebesar 240 juta rupiah. Data tersebut diperoleh dari soal sebelumnya. Terdapat laba operasi di tahun 2014 sebesar 212 juta rupiah. Didapat dari penjualan 600 juta rupiah dikurangi dengan beban pokok penjualan 188 juta rupiah, yang dimana hasilnya 412 juta rupiah dikurangi dengan biaya operasi 200 juta rupiah, sehingga didapat nilai 212 juta rupiah. Begitupun di tahun 2015. Terdapat pajak 25% di tahun 2014 sebesar 53 juta rupiah, di tahun 2015 sebesar 45 juta rupiah. Di tahun 2014 diperoleh dari laba operasi 212 juta rupiah dikali dengan pajak 25%, sehingga didapat 53 juta rupiah. Begitupun sebaliknya di tahun 2015. Sehingga laba operasi 212 juta rupiah dikurangi dengan pajak 25%, 53 juta rupiah, sehingga didapat nilai 159 juta rupiah. Begitupun sebaliknya di tahun 2015. Melanjutkan contoh perhitungan sebelumnya. Laporan posisi keuangan disajikan secara komparatif dan awal periode komparatif 1 Januari 2014 atau sama dengan 31 Desember 2013. Laporan posisi keuangan tersebut memperlihatkan nilai persediaan, utang pajak, dan saldo laba yang berubah akibat perubahan penggunaan penilaian persediaan dengan metode FIFO. Dapat dilihat pada tabel 21.3. Terdapat aset lancar yaitu persediaan yang dimana 1 Januari 2014 sebesar 16 juta rupiah, di tahun 2014 sebesar 48 juta rupiah, di tahun 2015 sebesar 78 juta rupiah. Data tersebut diperoleh dari tabel 21.1 sebelumnya. Di liabilitas terdapat utang pajak di 1 Januari 2014 sebesar 3.500.000 rupiah, di tahun 2014 sebesar 2 juta rupiah, di tahun 2015 sebesar 1 juta rupiah. Data di tahun 2015 terdapat diperoleh dari nilai persediaan atau FIFO 16 juta rupiah dikurangi dengan metode rata-rata 20 juta rupiah. Data tersebut diperoleh dari tabel 21.1 sebelumnya, sehingga didapat selisih 4 juta rupiah. Selisih tersebut dikalikan dengan tarif pajak 25%, sehingga dapat sebesar 1 juta rupiah. Data tersebut diperoleh dari tabel 21.1 sebelumnya. Begitupun sebaliknya di tahun berikutnya. Di ekuitas terdapat saldo laba sebesar 471 juta rupiah. Data tersebut berasal dari saldo laba akhir di tahun 2014 sebesar 336 juta rupiah, lalu ditambah dengan laba bersih di tahun 2015 sebesar 135 juta rupiah, yang dimana didapat dari saldo laba akhir di tahun 2015 471 juta rupiah dikurangi dengan saldo laba akhir di tahun 2014 336 juta rupiah, sehingga menghasilkan laba bersih 2015 sebesar 135 juta rupiah. Sedangkan saldo laba di tahun 2014 diperoleh dari laba awal tahun 177 juta rupiah ditambah laba bersih di tahun 2014 159 juta rupiah, sehingga didapat nilai 336 juta rupiah. Sedangkan 177 juta rupiah adalah saldo laba awal 1 Januari 2014 sebelum adanya penyesuaian metode persediaan. Melanjutkan contoh perhitungan sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas untuk bagian saldo laba harus disesuaikan mulai awal tahun komparatif sajian, yaitu awal tahun 2014. Saldo laba 1 Januari 2014 harus disesuaikan dengan menggunakan metode persediaan yang baru. Selisih nilai depresiasi 1 Januari 2014 atau 31 Desember 2013 sebesar 4 juta rupiah.
Karena pajak 25%, maka penyesuaian terhadap saldo laba sebesar nilai setelah pajak Rp3 juta. Laporan perubahan ekuitas untuk bagian saldo laba dapat dilihat dalam tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel 21.4. Saldo laba 1 Januari 2014 seperti yang telah dilaporkan di tahun 2014 sebesar Rp180 juta. Penyesuaian karena perubahan metode persediaan tahun 2014 sebesar Rp3 juta diperoleh dari selisih nilai depresiasi 1 Januari 2014 sebesar Rp4 juta dikurangi dengan pajak 25%, dikurangi dengan selisih depresiasi menghasilkan Rp1 juta. Rp4 juta dikurangi Rp1 juta didapat nilai sebesar Rp3 juta. Saldo laba 1 Januari 2014 dicacikan kembali di tahun 2014 sebesar Rp177 juta dan di tahun 2015 sebesar Rp336 juta. Laba bersih di tahun 2014 sebesar Rp159 juta diperoleh dari saldo laba 31 Desember 2014 Rp336 juta dikurangi dengan saldo laba 1 Januari 2014 Rp177 juta, maka diperoleh hasil Rp159 juta, sedangkan di tahun 2015 sebesar Rp135 juta diperoleh dari saldo laba 31 Desember 2015 Rp471 juta dikurangi dengan saldo laba 31 Desember 2014 Rp336 juta, maka diperoleh hasil Rp135 juta, sehingga saldo laba 31 Desember di tahun 2014 diperoleh dari Rp177 juta ditambah dengan Rp159 juta menghasilkan nilai Rp336 juta, sedangkan di tahun 2015 diperoleh dari Rp336 juta ditambah dengan Rp135 juta. Dari contoh perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya catatan A, perubahan kebijakan akuntansi atas penilaian persediaan pada Januari 2015, perusahaan mengubah kebijakan penilaian persediaan menjadi metode FIFO. Sebelum tahun perubahan, perusahaan menggunakan metode rata-rata. Perusahaan mengubah metode FIFO karena mencerminkan nilai kini persediaan dalam laporan posisi keuangan. Laporan keuangan komparatif periode disajikan kembali dengan menggunakan metode baru. Berikut item dalam laporan keuangan dengan perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Terdapat posisi keuangan pada persediaan akhir tahun 2015 berubah dari Rp64 juta metode rata-rata menjadi Rp78 juta metode FIFO dengan perbedaan atau selisih sebesar Rp14 juta. Persediaan pada akhir tahun 2014 juga berubah dari Rp40 juta metode rata-rata menjadi Rp48 juta metode FIFO dengan perbedaan atau selisih sebesar Rp8 juta. Pada saldo laba 31 Desember 2015, saldo laba yang disajikan dengan metode FIFO adalah Rp471 juta yang lebih tinggi Rp10.500.000 dibandingkan dengan saldo laba yang dihitung menggunakan metode rata-rata Rp460.500.000. Pada 31 Desember 2014, saldo laba yang disajikan dengan metode FIFO adalah Rp336 juta yang lebih tinggi Rp6 juta dibandingkan dengan saldo laba yang dihitung menggunakan metode rata-rata Rp330 juta. Pada laba rugi tahun 2015 disajikan menggunakan metode FIFO adalah Rp220 juta, sedangkan dengan metode rata-rata adalah Rp226 juta. Ini menghasilkan perbedaan atau selisih sebesar Rp6 juta. Pada tahun 2014, laba rugi dengan metode FIFO tercatat Rp188 juta, sementara menggunakan metode rata-rata adalah Rp200 juta, dengan perbedaan atau selisih sebesar Rp12 juta. Pada laba bersih tahun 2015 dengan metode FIFO adalah Rp135 juta yang lebih tinggi Rp4.500.000 dibandingkan dengan laba bersih yang dihitung menggunakan metode rata-rata Rp130.500.000. Laba bersih 2014 dengan metode FIFO adalah Rp159 juta yang lebih tinggi Rp9 juta dibandingkan dengan laba bersih yang dihitung menggunakan metode rata-rata Rp150 juta. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi secara penyajian dan pengungkapan.
PSAK 25 Revisi 2009 menjelaskan saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi, laporan keuangan periode komparatif harus disajikan kembali dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Khusus untuk laporan posisi keuangan, entitas harus menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif, sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Laporan perubahan ekuitas khususnya bagian saldo laba harus disajikan kembali dengan melakukan penyesuaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi. Dampak retrospektif perubahan kebijakan akan disajikan dengan menyesuaikan terhadap nilai saldo laba awal periode komparatif. Aplikasinya dapat dilihat pada contoh 21.1. 4. Perubahan estimasi menurut definisi. Unsur dalam laporan keuangan tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya dengan estimasi. Untuk melakukan estimasi, entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Selanjutnya, perubahan estimasi menurut perlakuan akuntansi. Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Jika dampak perubahan hanya pada periode itu atau periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya. Perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas atau terkait pos dalam ekuitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Misalnya, perubahan penyisian piutang hanya berdampak pada periode terjadinya. Dampak pada periode berikutnya akan diakui pada laporan keuangan periode berikutnya. Contoh perubahan estimasi. PT Perkutut membeli peralatan pada tanggal 3 Januari 2011 dengan harga Rp480 juta. Peralatan ini disusutkan sama baik menurut akuntansi maupun pajak selama 8 tahun tanpa nilai sisa. Entitas melakukan pencatatan depresiasi karena laporan keuangan diterbitkan setiap tahun. Perusahaan melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan dengan baik sehingga peralatan tersebut masih mampu bekerja dengan kinerja terbaiknya. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan mengintimasi bahwa peralatan tersebut masih memiliki masa manfaat tersisa 6 tahun, sehingga total masa manfaat menjadi 10 tahun dari tanggal perolehan. Perubahan estimasi tersebut tidak diperkenankan menurut aturan pajak. Tarif pajak yang berlaku 25%. Melanjutkan contoh perubahan estimasi. Akibat perubahan estimasi tersebut, beban depresiasi tahun 2015 harus dihitung ulang. Beban depresiasi awal sebesar 480 juta dibagi 8 sama dengan 60 juta, yang dimana akuntansi dan pajak sama. Akumulasi depresiasi sampai awal tahun 2015 sama dengan 4 tahun kali 60 juta sama dengan 240 juta. Beban depresiasi setelah perubahan estimasi 240 juta dibagi 6 sama dengan 40 juta. Menurut pajak, beban depresiasi 60 juta sehingga pajak tahun 2015 terdapat perbedaan depresiasi dengan pajak 20 juta, yang dimana 60 juta dikurangi 40 juta berakibat laba menurut akuntansi lebih tinggi 20 juta, sehingga menimbulkan perbedaan temporer kena pajak sebesar 25% dikali 20 juta sama dengan 5 juta. Jurnal yang dibuat adalah beban depresiasi 40 juta di debit, kemudian akumulasi depresiasi 40 juta di kredit, beban pajak tangguhan 5 juta di debit, liabilitas pajak tangguhan 5 juta di kredit. Lanjutkan perubahan estimasi. Akibat perubahan beban depresiasi tersebut, nilai aset tetap
akumulasi depresiasi, dan beban depresiasi untuk laporan keuangan komparatif terlihat dalam tabel berikut. Dapat dilihat di tabel 21.5. Terdapat peralatan sebesar 480 juta rupiah yang sama di tahun 2015 estimasi baru, estimasi lama, dan di tahun 2014. Karena meskipun estimasi depresiasi baru diterapkan, nilai aset tetap awal sebesar 480 juta rupiah tetap sama, dan hanya beban serta akumulasi depresiasi yang berubah di tahun 2015. Akumulasi depresiasi tahun 2015 estimasi baru sebesar 280 juta rupiah diperoleh dari akumulasi depresiasi hingga 2014. 240 juta rupiah ditambah dengan beban depresiasi untuk tahun 2015 dengan estimasi baru 40 juta rupiah, sehingga menghasilkan nilai 280 juta rupiah. 240 juta rupiah didapat dari, kita hitung dulu beban depresiasi tahunannya, yang dimana peralatan yang dibeli 480 juta rupiah dibagi dengan masa manfaat 8 tahun sama dengan 60 juta per tahun. Selanjutnya menghitung akumulasi depresiasi sampai tahun 2014, yang dimana peralatan telah disusutkan selama 4 tahun dikali dengan beban depresiasi tahunan 60 juta rupiah, sehingga didapat hasil 240 juta rupiah. Sedangkan 40 juta rupiah didapat dari 480 juta rupiah dikurangi dengan 240 juta rupiah sama dengan 240 juta rupiah. Selanjutnya 240 juta rupiah dibagi dengan 6 yang menghasilkan nilai 40 juta rupiah, sehingga 240 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah sama dengan 280 juta rupiah. Akumulasi depresiasi 2014 diperoleh hasil dari depresiasi tahunan 60 juta rupiah dikali dengan 4 tahun, 2011, 2012, 2013, dan 2014, sehingga didapat 240 juta rupiah. Akumulasi depresiasi 2015 estimasi lama diperoleh dari beban depresiasi tahunan 60 juta rupiah dikali dengan 5 tahun, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015, sehingga didapat nilai 300 juta rupiah. Selanjutnya, peralatan 2015 estimasi baru diperoleh dari harga perolehan peralatan 480 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi depresiasi hingga 2015 280 juta rupiah, yang menghasilkan nilai 200 juta rupiah. Sedangkan peralatan tahun 2014 diperoleh dari harga perolehan peralatan 480 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi depresiasi hingga 2014 240 juta rupiah, sehingga didapat nilai 240 juta rupiah. Sedangkan peralatan 2015 estimasi lama diperoleh dari harga perolehan peralatan 480 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang tercatat pada akhir tahun 2015 300 juta rupiah, sehingga didapat nilai 180 juta rupiah. Selanjutnya, beban depresiasi 2015 estimasi baru diperoleh dari akumulasi depresiasi 240 juta dibagi dengan masa manfaat tersisa 6 tahun, sehingga didapat nilai 40 juta rupiah. Sedangkan beban depresiasi 2014 diperoleh dari harga perolehan peralatan 480 juta rupiah dibagi dengan masa manfaat peralatan 8 tahun, sehingga didapat nilai 60 juta rupiah. Sedangkan beban depresiasi 2015 estimasi lama diperoleh dari harga perolehan peralatan 480 juta rupiah dibagi dengan masa manfaat peralatan 8 tahun, sehingga didapat nilai 60 juta rupiah. Terdapat perbedaan nilai aset dan beban depresiasi jika menggunakan estimasi baru dibandingkan dengan menggunakan estimasi lama. Perubahan tersebut hanya mempengaruhi beban depresiasi dan akumulasi depresiasi tahun 2015. Materi yang selanjutnya mengenai perubahan estimasi secara penyajian dan pengungkapan. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang. Jika dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan hal itu. Perubahan estimasi menyebabkan perubahan nilai sehingga mempengaruhi daya banding laporan keuangan. Bab yang selanjutnya mengenai kesalahan secara definisi. Dalam menyusun laporan keuangan,
entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Menurut PSAK nomor 25 dari revisi 2009, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan. Entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi andal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan, atau kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan. Selanjutnya adalah contoh dari kesalahan. Pada tahun 2015, staf PT Kutilang menemukan kesalahan pencatatan beban depresiasi bangunan tahun 2014 sebesar 60 juta rupiah. Dalam perhitungan pajak terutang, perusahaan telah memasukkan nilai beban depresiasi ini. Laba sebelum beban depresiasi senilai 300 juta rupiah. Tingkat pajak adalah 25%. Saldo laba pada 31 Desember 2015 sebesar 900 juta rupiah dan laba bersih tahun 2015 sebesar 300 juta rupiah. Dampak kesalahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Laporan laba rugi perusahaan tahun 2014 disajikan sebelum koreksi dan setelah koreksi kesalahan. Dapat dilihat pada tabel 21.6 yang dimana laba sebelum beban depresiasi tanpa kesalahan sebesar 300 juta rupiah dan dengan kesalahan sebesar 300 juta rupiah. Kenapa tetap sama? Karena laba operasional sebelum depresiasi dicatat. Beban depresiasi tanpa kesalahan sebesar 60 juta rupiah diperoleh dari data soal di atas. Laba sebelum pajak tanpa kesalahan sebesar 240 juta rupiah diperoleh dari laba sebelum beban depresiasi tanpa kesalahan 300 juta rupiah dikurangi dengan beban depresiasi tanpa kesalahan 60 juta rupiah sehingga didapat jumlah 240 juta rupiah. Sedangkan laba sebelum pajak dengan kesalahan sebesar 300 juta rupiah diperoleh dari laba sebelum beban depresiasi dengan kesalahan tetap dikurangi beban depresiasi yang seharusnya. Pajak kini tanpa kesalahan sebesar 60 juta rupiah diperoleh dari laba sebelum pajak tanpa kesalahan 240 juta rupiah dikali dengan tarif pajak 25% sehingga didapat jumlah 60 juta rupiah. Sedangkan pajak kini dengan kesalahan hanya 60 juta rupiah seperti yang dihitung dari laba sebelum pajak yang seharusnya 240 juta rupiah. Akibatnya ada kelebihan pajak terutang yang perlu dikoreksi. Pajak tangguhan dengan kesalahan sebesar 15 juta rupiah diperoleh dari 300 juta rupiah dikurangi dengan 240 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah dikalikan 25% sehingga didapat jumlah 15 juta rupiah. Ini mencerminkan kelebihan pajak yang dihitung akibat kesalahan dalam mencatat beban depresiasi. Total beban pajak tanpa kesalahan sebesar 60 juta rupiah diperoleh dari pajak kini, sedangkan total beban pajak dengan kesalahan sebesar 75 juta rupiah diperoleh dari karena laba sebelum pajak dengan kesalahan adalah 300 juta rupiah, maka pajak kini dengan kesalahan dihitung 300 juta rupiah dikali dengan 25% sehingga didapat jumlah 75 juta rupiah. Jadi total beban pajak dengan kesalahan karena pajak dihitung langsung dari laba sebelum pajak yang salah sebesar 300 juta rupiah tanpa memperhitungkan koreksi beban depresiasi, sehingga laba bersih tanpa kesalahan sebesar 180 juta rupiah diperoleh dari laba sebelum pajak tanpa kesalahan 240 juta rupiah dikurangi dengan total beban pajak tanpa kesalahan 60 juta rupiah sehingga didapat jumlah 180 juta rupiah. Sedangkan laba bersih dengan kesalahan sebesar 225 juta rupiah diperoleh dari laba sebelum pajak dengan kesalahan 300 juta rupiah dikurangi dengan total beban pajak dengan kesalahan 75 juta rupiah sehingga didapat jumlah 225 juta rupiah. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dibuat jurnal yang telah dibuat perusahaan pada saat melakukan kesalahan dan jurnal yang seharusnya dibuat. Jika tidak melakukan kesalahan,
pada saat melakukan kesalahan perusahaan juga sudah mencatat beban pajak tangguhan karena pajak telah mengakui beban ini dalam perhitungan pajak terutang. Untuk mengoreksi pencatatan salah yang telah dilakukan dibuat jurnal koreksi. Jurnal tersebut mengoreksi pencatatan akumulasi depresiasi yang kurang sebesar 75 juta rupiah. Liabilitas pajak tangguhan tidak boleh diakui dan sebagai saldonya akan diakui sebagai koreksi saldo laba. Jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Liabilitas pajak tangguhan sebesar 15 juta di debit. Saldo laba sebesar 45 juta di debit, pada akumulasi depresiasi sebesar 60 juta di kredit. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas untuk bagian saldo laba akan dikoreksi sebesar 45 juta rupiah akibat koreksi kesalahan ini. Berikut laporan perubahan ekuitasnya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saldo laba 1 Januari 2014 seperti yang telah dilaporkan sebesar 900 juta rupiah. Koreksi kesalahan sebesar 60 juta rupiah. Pengaruh pajak sebesar 15 juta rupiah. Diperoleh dari 60 juta rupiah dikali dengan 25% dari pajak sehingga didapat jumlah 15 juta rupiah. Sedangkan pengaruh pajak sebesar 45 juta rupiah diperoleh dari koreksi terhadap saldo laba di tahun 2014 sebelum pajak sehingga disesuaikan sebesar 45 juta rupiah. Saldo laba 1 Januari 2014 disesuaikan sebesar 855 juta rupiah diperoleh dari 900 juta rupiah dikurangi dengan pengaruh pajak 45 juta rupiah sehingga didapat jumlah 855 juta rupiah. Laba bersih sebesar 300 juta rupiah diperoleh dari hasil operasi normal perusahaan selama tahun 2015 setelah dikoreksi untuk kesalahan yang terjadi di tahun 2014 sehingga saldo laba 31 Desember diperoleh dari 855 juta rupiah ditambah dengan 300 juta rupiah sehingga diperoleh hasil tersebut. Selanjutnya, pengajian dan pengungkapan kesalahan. Pada saat melakukan koreksi kesalahan, entitas harus mengungkapkan berikut ini. Pertama, sifat kesalahan periode lalu. Kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian untuk setiap item yang terpengaruh dan LBS dasar atau LPS dilusian. Ketiga, jumlah koreksi pada awal periode sajian pada awal. 4. Jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis, keadaan yang membuat keberadaan kondisi ini dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Pengungkapan hanya dilakukan pada saat terjadinya koreksi. Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang pengungkapan tersebut. Bab yang terakhir mengenai analisis laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan hal yang penting diketahui oleh pemakai laporan keuangan sebelum melakukan, membaca, dan menganalisis laporan keuangan. Sebagai contoh,
Ketika analisis membaca dua laporan keuangan, perusahaan hotel, perusahaan satu menggunakan model biaya, sedangkan perusahaan yang lain menggunakan model revaluasi akan memberikan nilai aset tetap yang jauh berbeda. Pada saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi maupun perubahan estimasi, pengguna harus mempertimbangkan alasan manajemen mengapa dilakukan perubahan. Namun ada kemungkinan motif perusahaan untuk melakukan manajemen laba untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya meningkatkan laba atau menurunkan laba. Ketika perusahaan melakukan koreksi kesalahan, informasi ini sangat berguna karena akan mengoreksi informasi yang sebelumnya telah disajikan. Koreksi kesalahan juga meningkatkan kualitas laporan keuangan karena kesalahan yang ada telah dikoreksi. Bagi pembaca laporan keuangan, informasi perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan menjadi informasi penting karena akan memengaruhi daya banding laporan keuangan antar periode. Analisis harus dilakukan dengan lebih hati-hati karena informasi tersebut memengaruhi kinerja periode sebelumnya dan atau berdampak pada kinerja di masa depan. Itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.